Mari berkembang bersama dakwah digital. Dukung pengembangan dakwah digital dan raih amal soleh yang terus mengalir hingga akhir nanti. Sahabat sekalian bisa mendukung lewat transfer ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 1010110744 atas nama Manajemen Kolbu Digital, atau dapat juga dengan cara scan QRIS di banner ini. Terima kasih sahabat-sahabat, jazakallah khair. Mana dari Tegal? Oh, kula ngaturaken matur suwun sanget nggih. Dari Tegal ya, terima kasih. Jam berapa dari sana? Jam berapa sampai di sini? Masya Allah. Alhamdulillah. Lalu ada sehati, program sehati ya? Mana program sehati? Acungkan tangan. Sehati. Berapa ikhwan, berapa akhwat? Ikhwan 13, akhwat 73. Laporan ke saya tadi akhwat 73, ikhwan 73. Terbalik ya, di dunia ini sepertinya lebih banyak akhwat. Ada lagi dari mana ini? Tapi kalau saya lihat wajahnya ini, maaf ya, ini wajah ada kemiripan baik dari Tegal maupun dari Jakarta. Ini wajah-wajah banyak masalah ya. Banyak masalah baik atau buruk? Tergantung. Kalau benar menyikapinya baik, kalau salah menyikapinya buruk. Ya, karena ini jamaahnya baru, maka sedikit ilmu tentang menghadapi masalah. Boleh? Jadi hidup ini kalau dekat dengan Allah, punya masalah atau tidak? Nah, kalau diam begini bingung. Siapa di antara manusia yang paling dekat dengan Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya masalah tidak? Punya masalah tidak? Sedikit atau banyak? Ringan atau berat? Sederhana atau rumit? Nah, itulah. Jadi kalau mau dekat dengan Allah, kita harus sangat siap juga dengan berbagai masalah yang kita hadapi. Dekat dengan Allah itu bukan tanpa masalah. Dekat dengan Allah pasti banyak masalah juga. Hanya saja Rasulullah SAW banyak masalah, hasilnya hina atau mulia? Hidupnya jadi rugi atau manfaat? Nah begitulah. Jadi yang membedakan itu, kalau dekat dengan Allah, kita menghadapi masalah tetapi dibimbing Allah di dalam menghadapi permasalahan hidup. Jadi yang bahaya itu bukan masalahnya. Yang membahayakan bagi kita salah menyikapinya dari kita. Dan di antara lainnya yang membahayakan bagi kita jauh dari pertolongan Allah dalam menghadapinya. Jelas? Boleh di off kan lampunya? Nah gitu ya. Tidak apa-apa, mau merekam silahkan. Dan kalau boleh lampunya dimatikan, tapi kalau tidak bisa dimatikan lampunya, disedekahkan aja HP ini. Jadi kita harus perbaiki nih ya. Masalah hidup bahaya tidak? Persoalan hidup bahaya tidak? Tidak. Karena sudah diukur oleh Allah. Yang bahaya apa? Salah menyikapinya. Yang bahaya adalah jauh dari pertolongan Allah. Karena semua masalah yang ada itu sepenuhnya ada dalam pengetahuan Allah. Tidak ada masalah yang tidak diketahui Allah. Semua masalah sepenuhnya ada dalam genggaman Allah. Jadi Allah tahu masalah yang kita hadapi, terjadinya masalah ini juga dengan izin Allah,
dan satu-satunya solusi terbaik hanyalah milik Allah, dan hanya bisa kita lepas dari masalah kalau dengan pertolongan Allah. Kita semua la haula wala quwwata illa billah. Kenapa ya kok hidup ini berat sekali? Biasanya hidup ini berat, pertama adalah bagi para pecinta dunia. Jadi hidup ini berat kalau memang cita-citanya harta, gelar, pangkat, jabatan, pujian, penghargaan, kekaguman orang, cinta manusia, itu bikin berat tuh. Yang jatuh cinta tuh rada mirip dengan jatuh dari pohon kelapa ya, kalau dari pohon cengek nggak berasa. Nyesek ya kalau memang itu begitu diagung-agungkan cinta tuh ya. Popularitas, subscriber, followers itu bikin nyesek tuh hidup tuh ya. Yang likers, yang hidupnya demi medsos, wah itu nggak ada bahagianya. Tetapi bagi orang yang cita-citanya akhirat, hidup ini lebih ringan. Dihina orang, harga diri saya terusik. Nah, diri ya. Dihina orang, asik, penggugur dosa. Dengan diperlakukan begini, dosa saya bisa rontok. Saya bisa jadi evaluasi diri, saya bisa tobat, asik, ini pahalanya besar. Karena ingat akhirat, maka beda rasa sakitnya. Sakit parah, aduh kalau sakit gini saya nggak bisa kemana-mana, saya nggak bisa nyari kerja, nggak bisa nyari jodoh bagi yang belum berjodoh. Aduh saya nggak bisa jadi beban, dihina orang terus gitu. Tapi bagi yang ya Allah, tubuh ini milikmu, apapun yang kau lakukan terhadap tubuh ciptaanmu milikmu adalah hakmu, kekuasaanmu pasti yang terbaik. Saya terima ya Allah, saya ridho dengan apapun yang kau takdirkan. Bimbing agar saya bisa menyempurnakan ikhtiar ya Rabb. Sakit inilah yang mendatangkan ampunan. Sakit ini mendatangkan pahala tiada bertepi. Sakitnya sama, penderitaannya beda, tergantung apa? Maka kalau Bapak Ibu menderita, perhatikan apa yang paling kita cari. Halo? Bagi para pecinta dunia, ya siap-siap GTA. Apa GTA? Galau tiada akhir. Atau liwe. Apa liwe? Liur wae. Bahasa Jawanya apa? Mumet. Terus menerus mumet, apa bahasa Jawanya? Mumet ora entek-entek. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Apalagi yang membuat hidup ini berat? Bersandar kepada selain Allah. Itu yang bikin nyesek. Jadi siapa ibu-ibu yang bakal kurang bahagia? Yang bersandarnya kepada suaminya. Makin bersandar kepada suami, makin nyesek. Lihat nih ya. Bentar. Kalau saya begini gimana nih? Apa yang paling saya takuti? Hah? Apa yang ditakutin? Takut kursinya diambil ya. Kalau saya bersender ke kursi, takut kursinya diambil. Makanya kalau kita bersandar kepada sesuatu selain Allah, pasti cemas, sandarannya diambil. Yang bersandar kepada gaji, ngedengar kata pensiun tuh, mau pensiun. Kenapa? Menjadi stres menghadapi pensiun, karena sandarannya gaji, jabatan, kerjaan. Tapi yang bersandar ke Allah, mau pensiun, mau apapun, tetap aja Tuhan kita kan Allah, yang menjamin rezeki Allah. Gitu.
Makanya kalau punya suami jangan bersandar ke suami. Sayang boleh, cinta boleh, tapi kalau sudah bersandar seakan-akan suamilah penjamin, udah pasti nggak bahagia. Maaf, ini dari Tegal ada yang suaminya sudah wafat, meninggal, ada enggak? Saya tidak nyebut sedikit atau banyak, ada atau tidak ya. Dan ini tidak dimaknai macam-macam ya, cuma nanya saja. Ada yang suaminya sudah, boleh acungkan tangan? Sudah berapa lama Mbak? Berapa Mbak? Oh, 1 tahunnya. Semoga serba salah nih ya, semoga selalu dekat dengan Allah, itu yang aman. Yang sudah lama ada enggak? Ya jangan yang enggak ngaku, ya gini, enggak usah semua ngaku, ya enggak, ya enggak, ya enggak. Yang ada yang sudah lama suaminya meninggal, Cung, maaf Bu, sudah berapa lama? 12 tahun, 15 tahun, ya beda sedikit hadirnya. Yang jawabnya yang itu ya, yang meninggal, tidak yang belum meninggal nggak usah ikut jawab. Bu, sudah berapa tahun? 19, naik lagi Bu, ya alhamdulillah. Tapi saya lihat Ibu masih hidup ya, masih makan terus, bisa diberikan mikrofon. Ini kenapa hidup ini berat atau ringan ya? Boleh bantu santri? Ada yang bisa membantu mikrofonnya? Ibu acungkan tangan sedikit Bu. Banyak juga boleh. Terima kasih. Jadi kalau ngacung tuh jangan begini ya, begini. Jadi kelihatan. Kan tujuannya mengacungkan tangan supaya kelihatan. Kalau di sini nggak ada yang lihat. Ya. Boleh diberikan mikrofonnya, Mim? Udah. Iya. Sudah berapa tahun? 15 tahun. Alhamdulillah. Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Punten ya Bu. Iya. Iya, saya mohon maaf. Enggak apa-apa. Tapi Ibu masih cukup rezekinya ya? Alhamdulillah. Sesudah suami meninggal, Ibu rezekinya masih ada enggak? Ya. Ada enggak? Masih. Masih ya? Masih. Masih ada ongkos buat kesini ya kan? Masih. Masih makan? Alhamdulillah. Masih berteduh? Masih. Masih punya pakaian? Masih. Jadi yang kurang apa Bu? Suami. Yang lain diam. Yang kurang suami katanya. Aduh, jangan usil hadirin. Bu, berarti bukan suami Ibu yang menjamin Ibu ya? Iya. Iya kan? Ibu gembira sekali ya suami. Ya udah wes sangono bae yo. Matur suwun, Mbah. Mbak. Terima kasih, sebetulnya saya hanya ingin menyampaikan terima kasih ya Bu ya. Maaf kalau sikap saya kurang baik. Jadi sebetulnya intinya adalah betapa hidup ini bukan dijamin oleh siapapun apapun. Buktinya suaminya meninggal 15 tahun, Ibu tetap aja rezekinya ada. Makanya bergantunglah kepada Allah. Satu apa tadi? Dunia cita-citanya, itu bekal berat. Bolehkah ingin punya dunia? Ya boleh, tapi jangan diperbudak dunia. Karena yang punya dunia ini siapa? Yang membagikan siapa? Nah, kalau ingin dunia harus dekat dengan pemiliknya, baru tenang. Jangan bersandar kepada harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas. Jangan. Bagi para medsoser, orang yang hidupnya bermedsos ria, ya, jangan bersandar kepada followers, likers, ya, itu sebagai ladang dakwah. Kalau bersandar tegang
Kenapa nggak naik-naik followernya? Kenapa berkurang? Ya, nggak apa-apa. Yang penting bikin konten manfaat, jadi amal. Nah, yang ketiga, kenapa kita kurang bahagia dalam hidup ini? Karena kesibukan kita tidak diniatkan jadi amal soleh. Sebetulnya ini muter-muter mirip-mirip ya, cuman supaya lebih jelas. Kenapa kita nggak bahagia? Karena memang tidak diniatkan jadi amal soleh, kesibukan kita. Harusnya bekerja, ya saya niat kerja jadi amal soleh. Niatnya lillahi ta'ala, caranya benar. Kerja dengan rezeki itu tidak harus kerja langsung dapat rezeki. Rezeki sesuka Allah, kapan mendatangkannya, di mana, caranya, bentuknya, kerjanya bisa sama, jualan sama. Tapi yang ngatur rezeki Allah. Rezeki juga tidak harus dalam bentuk uang, ya. Bentuk ketenangan rezeki, kesehatan rezeki, anak-anak tidak nakal rezeki. Banyak jenisnya rezeki itu. Jadi kalau kita kerja ingin menjemput rezeki, jangan menyempitkan rezeki itu dalam bentuk uang. Enggak harus. Coba, ada yang ingin umroh? Ada yang mau berangkat umroh? Punya uang tidak? Nah, punya. Yang masalahnya nggak cukup, ya kan? Yang penting kalau berangkat umroh, yang penting apa coba? Punya apa yang terpenting? Kan? Pakai pesawat, ya kan? Karena kalau berenang nggak nyampe. Jadi yang paling penting Allah ngundang atau tidak. Kalau Allah mengundang Bapak Ibu untuk berangkat ke umroh, ya pasti ada jalannya. Tidak harus banyak uang. Oh, banyak sekali yang uangnya tidak cukup untuk umroh dan bisa berangkat ke sana. Yang gajinya kalau nabung juga nggak akan kekejar, tapi cukup. Makanya niatkan, ya, kesibukan kita tuh amal soleh saja. Ngurus keluarga, ibu nggak capek, anak banyak nggak ada yang bantu-bantu, ya kan ini bekal amal saya. Capek pasti capek, tapi kan semuanya dilihat Allah, semuanya ada perhitungannya di sisi Allah, semuanya ada balasannya. Nanti saya meninggal nggak ada yang dibawa cuman amal soleh. Man amila sholihan man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki dan perempuan, dan dia beriman, niscaya Allah memberikan kebahagiaan, kehidupan penuh bahagia. Jadi kalau kita kurang bahagia itu biasanya salah niat dan salah amalnya. Mari berkembang bersama dakwah digital. Dukung pengembangan dakwah digital dan raih amal soleh yang terus mengalir hingga akhir nanti. Sahabat sekalian bisa mendukung lewat transfer ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 1010110744 atas nama Manajemen Kolbu Digital, atau dapat juga dengan cara scan QRIS di banner ini. Terima kasih sahabat-sahabat. Jazakallah khair.